Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, teman-temanku dimanapun kalian berada, terkhusus kepada Om Bagus, yaitu dosen pengampu mata kuliah Public Speaking semester 5 KPI. Di sini saya ingin menjelaskan suatu kisah yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar anime terkhususnya. Jadi tujuan saya untuk menjelaskan atau men-sharing kisah dari yang akan saya paparkan nanti, tujuan saya ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester Public Speaking semester 5. Jadi kisah yang saya ingin angkat yaitu kisah daripada dunia fantasi, dimana kisah ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penggemar serial anime, terkhususnya anime Attack on Titan. Jadi Attack on Titan ini merupakan salah satu kisah yang menceritakan kehidupan manusia yang tinggal di dalam dinding. Dinding ini bertinggi kurang lebih 50 meter lah pasnya di kisah itu. Jadi dinding ini 3 lapis. Jadi yang lapis terluar bernama dinding Maria, yang lapis tengah bernama dinding Rose, dan yang lapis paling dalam itu bernama dinding Sina. Jadi dinding ini setiap dinding ini itu manusia berada di dalamnya. Jadi tidak ada manusia yang di luar. Karena kalau misalnya manusia di luar dinding itu nggak ada manusia lagi di kisah Attack on Titan ini. Jadi di luar dinding itu sisanya para Titan, yaitu raksasa yang bertubuh besar, pemangsa manusia. Jadi manusia hidup di dalam dinding ini karena mereka, salah satu tujuan mereka itu adalah melindungi hidup mereka agar tidak dimakan oleh para raksasa tersebut yang bernama Titan. Nah, suatu ketika di awal kisah Attack on Titan ini muncullah Titan yang sangat besar, melebihi tembok tersebut. Jadi melebihi tembok dinding yang 50 meter itu, ada Titan yang lebih besar lagi, melebihi 50 meter. Ketika Titan itu muncul, manusia pun sontak melihat ke arah dinding yang di luar itu. Jadi dari dalam itu kelihatan tuh Titan yang sangat gede itu. Kemudian Titan itu yang sangat besar itu dinamakan Titan kolosal. Jadi berjuluknya Titan kolosal. Titan kolosal itu langsung menghancurkan gerbang daripada dinding Maria. Langsung tuh ketika itu sontak manusia langsung berhamburan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi ketika dinding Maria dijebolkan atau dinding lapisan terluar itu dijebolkan, para Titan lain pun yang berada di luar dinding langsung masuk. Jadi sekitar ratusan daripada Titan langsung menyerbu manusia yang ada di dalam dinding Maria. Nah, tokoh utama pada film ini yaitu sosok anak muda yang bernama Eren. Jadi ketika Titan kolosal menghancurkan dinding Maria, Eren sedang berada di luar rumahnya, artinya tidak berada di rumah. Jadi Eren ini tinggal di lapisan terluar dinding Maria, tapi dia sedang tidak berada di rumahnya, dia hendak pergi ke taman gitu. Nah, ketika hendak kembali ke rumahnya, sontak dia merasa kaget. Kenapa dia merasa kaget? Karena dia melihat rumahnya sudah dihancurkan oleh para Titan, dan yang lebih dari itu, dia melihat sang ibu terjepit di tengah puing-puing rumahnya itu.
Kemudian salah satu Titan menghampiri ibunya, dan ironisnya Titan tersebut memakan ibunya Eren langsung di depan mata Eren sendiri. Eren pun merasa kaget dan merasa sedih tentunya. Dia langsung hendak menghampiri sang ibu untuk membunuh Titan itu. Jadi ketika hendak berlari menuju ibunya itu, Eren langsung dihentikan oleh Hannes, yaitu teman daripada ibunya Eren. Si Hannes itu langsung menggendong, membopong Eren untuk dievakuasi menuju dinding yang di lapis tengah. Jadi dinding lapis tengah ini kan belum dijebol, jadi semua manusia yang belum terbunuh oleh Titan itu masuk ke dinding Rose untuk melindungi diri mereka. Jadi kalau kita melihat kisah daripada Attack on Titan ini sungguh sangat tragis ya. Jadi antara kehidupan manusia itu sangat bergantung pada dinding. Jadi ketika dinding jebol, ya udah, hidup manusia sangat terancam dan sangat porak-poranda pada saat itu. Sungguh, makanya bagi sebagian orang ini menganggap bahwa kisah Attack on Titan ini sungguh tidak layak untuk orang-orang di bawah umur, khususnya anak kecil ya. Jadi di anime itu ketika ibunya Eren dimakan itu diperlihatkan dimakan di Titan, langsung dimakan. Jadi nggak ada sensor, nggak ada apa, jadi langsung, jadi mengandung unsur kekerasan lah kisah tersebut, film anime tersebut, nggak ada penyensoran. Nah selanjutnya ketika Eren pun sudah dievakuasi dan dia sudah berada di dalam dinding Rose bersama manusia yang lain, dia pun merasa muncul rasa dendamnya terhadap Titan. Dia ingin membalaskan dendam untuk para Titan, untuk membunuh semua Titan yang sudah menghancurkan manusia. Jadi pesan yang ingin disampaikan pada kisah Attack on Titan ini kurang lebih ini seperti kayak gini. Jadi manusia itu memiliki ketergantungan terhadap dinding, di sisi lain memiliki ambisi untuk melawan semua daripada Titan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi manusia itu masih berkesempatan untuk berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Mungkin itu kurang lebih yang dapat disampaikan dari pesan moral yang didapat dari film itu. Mungkin penjelasan saya kurang lebih seperti itu aja ya. Mungkin jika teman-teman yang belum mengetahui film serial anime tersebut, mungkin lebih jelasnya menonton dan memahami alur kisah dari serial anime tersebut. Karena belum lama-lama ini kan terakhir season 3. Nah belum lama ini baru dirilis season 4-nya. Jadi mungkin teman-teman yang belum sempat menonton atau yang belum mengetahui bisa dari awal mengikuti alur cerita, karena saya